Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau sekarang rekamannya siang ya, jadi selamat siang semuanya. Kali ini saya pengen share ataupun pengen menunjukkan, ngedemonstrasiin atau share yang pasti bukan ngeguru ya, atau bukan ya sok tahu gitu enggak, tapi saya pengen nge-share sih tentang bagaimana caranya sebuah game objek yang ada di sini nih, ini game objek ya. Sebuah game objek ini bisa mengambil atau menerima, atau bahkan satu game objek yang lainnya juga bisa mengirim sebuah nilai ke game objek yang lainnya. Oke, langsung saja saya punya satu buah game objek empty. Saya kasih nama apa ya? Game manager. Oke, misalkan game manager itu adalah satu game objek yang dia menghandle sistem dari keseluruhan yang ada di scene tersebut gitu. Itu deskripsinya. Kemudian ada satu lagi, misalkan namanya adalah cube lah. Nah ini, misal cube ya. Ya sebenarnya bisa apapun ya, nggak harus cube. Intinya game objek ke game objek. Oke. Nah, kemudian di game manager ini nanti saya punya satu script. Jadi saya bikin scriptnya dulu. Ini bikin folder aja namanya script, biar manajemen folder kita baik ya. Oke, namanya adalah saya ambil C# script. Misalkan game manager script. Oke. Nanti di game manager ini akan kita add komponen atau ya tarik aja lah ya ke sini. Artinya si game manager ini terdampak oleh game manager script. Oke, kita buka aja scriptnya. Nah, ini dia. Oke, baik. Nah, misal kalau cube apa ya? Ini random aja ya, saya juga belum persiapan apapun. Pokoknya yang kebayang lah. Oke, di sini cube aja deh, cube script. Buka juga cube scriptnya. Nah, ini dia. Oke, kita kasih apa ya? Kasih catatan dulu lah ya di atasnya. Jadi, misalkan di sini. Jadi kelas ini akan mengirimkan nilai string misalkan. Nilai string ya gitulah pokoknya ya, nilai string. Nilai string atau nilai ini deh, apa timer ya. Double atau float berupa timer gitu. Berarti di sini itu kita harus bisa ini dulu ya, harus bisa untuk script ini dulu deh, kita fungsikan dulu, jangan ngelihat ke sini dulu nih. Oke, berarti nanti saya ada private misalkan float timer, atau dipublikin aja deh, public aja timer. Kemudian nah di update nya ini ada timer tambah sama dengan time delta time. Nah, gini aja sih. Oke, coba kita lihat hasilnya. Jadi ini nggak usah saya debug, nggak usah di debug log ke timer gitu. Karena apa? Karena nanti si timer juga akan terlihat di sini nih, di si variabel inspektornya ya. Oke, kita save. Kemudian kita lihat ke Unity-nya. Nah, ini dia. Nah, oke, timer udah ada. Jadi kalau saya play si Unity, ini hasilnya adalah, nah ini dia. Ada perubahan ya, 3 sekian. Tolong diingat-ingat juga nih, difahami juga kalau timer ini hanya berlakunya kan di sini aja ya, di timer script ini. Di game script manager script ini. Nah, sekarang gimana caranya biar si nilai yang ada dari game manager ini bisa dikirim ke si cube ke sini. Oh, ini belum dikasih ya, kita kasih dulu deh si scriptnya. Tas. Oke, cube kita buka. Nah, ini dia. Jadi kalau apa ya? Kalau atau saya script dulu aja ya. Nah, ini opsinya terserah ya, mau private kayak private float. Kan yang mau dikirimnya variabelnya float ya. Berarti tipe datanya harus float juga ya. Biar ditangkap lah. Timer from game manager. Nah, ini nih. Nilai atau variabel yang menampung
nilai timer dari game object game manager. Nah, gitu ya. Oke, sip. Sebenarnya banyak caranya, banyak gayanya, gimana untuk ngambil nilai dari itu, dari game manager. Cara yang pertama kayak gini. Ini beneran saya random, belum dikonsep baik untuk penyampaiannya. Oke, misalkan nih, saya punya satu variabel lagi. Namanya private. Karena objek yang ada di sini tuh berupa game object kan ya. Nah, makanya saya akan bilang game object. Nah, ini dia. Misalkan namanya adalah game atau GM aja dah. Ini adalah variabel yang nantinya bakalan diisi oleh game object game manager. Nah, ini dia. Oke, jadi ini kita udah nyiapin tempatnya buat diisi CubeScript. Kemudian ini juga mesti dia nge-reference ke sini nantinya, karena nanti game manager ini atau objek ini, game object ini akan nge-pointing langsung ke sini gitu. Tapi dari sini ya, ingatnya. Oke, pastinya hal ini akan kita initiate itu di start. Jadi GM sama dengan, nah, cara pertama sih kalau untuk private ya, kalau untuk ini model private, ini kalau saya save, ya kan si inspektor nggak berubah apa-apa ya, jadinya nggak ada variabel di sini gitu. Tapi kalau di sini public, nah itu ada muncul. Kemudian gampangnya sih tinggal gini aja, karena variabel ini berupa game object. Nah ini kan udah kelihatan ya, dalam kurung ini harus game object. Maka ya udah tarik aja nih ke sini, tas. Jadi otomatis sekarang walaupun nggak di-initiate saat di start, si GM ini udah berupa game object. Kecuali sih lamun atau kalau si game object ini ya nggak ada gitu, maka dia nggak berisi apa-apa. Tapi kalau dipublikin kayak gini ya paling ini ditarik aja ke sini. Nah ini udah beres. Artinya GM udah menampung variabel game object ini. Nah nextnya apa? Nextnya gini. Yang mau kita akses itu kan sebenarnya timernya ya. Nah ininya kan, timer ini kan. Oke, sekarang saya buka notepad dulu ya biar kelihatan. Hierarkinya kan gini ya. Jadi ini ada game object. Atau gini deh, timer ini ada di mana sih? Atau map petanya atau rute si timer itu gimana sih? Rutenya gini ya. Berarti game objeknya dulu. Game objeknya. Kemudian scriptnya gitu kan. Kemudian variabelnya. Gitu. Nah, gitu kan? Karena variabel itu, nah sekarang dibalik nih, reverse. Variabel itu ada di dalam script. Script itu ada di dalam game object. It makes sense? Jadi, timer itu adanya di dalam game manager script. Dan game manager script itu adanya di, nah ini dia, di game manager. Oke? Baik. Nah, sekarang, kalau kita mau langsung ngisi nilai timer, kalau ngisinya di start ini cuma sekali doang ya. Tapi kalau di update, nah ini berarti timer from game manager itu adalah, jadi kita mau ngisi ini kawan-kawan, mau ngisi dari sini gitu. Tapi sebelum ke sini kan harus melalui ini dulu, tes gitu dah. Oke, berarti ambil game objeknya, bukan yang ini ya. Ini kan udah propertiesnya nih, tapi yang kelasnya nih, kelas game object. Kelas game object dot find. Oke, bisa dot find. Bisa gini. Nah, tapi kalau find gini itu sebenarnya sih apa ya? Sebenarnya dia masih harus nyari lagi gitu, game manager. Ya, kayak gini itu harus nyari lagi. Maksudnya gimana sih nyari lagi teh? Ngapain nyari lagi gitu? Karena di si game ini kan udah diisiin. Nah, nilai yang tadi tuh. Nah, ini kan udah dapat. Jadi nggak harus cari lagi. Karena kita udah
udah narik tadi ke sini gitu. Nah, kalaupun udah ditarik, langsung aja ini. Nah, ini dia GM-nya kan. Oke, GM dot. Oke. Di game manager, di game object ini, kita ambil ke si dia. Jadi ini udah ngepointing ke sini. Nah, proses yang kita lakukan di sini, nah ini kita secara visualisasi inspektor itu udah masuk ke sini. Nanti akan banyak kan ya, akan banyak komponen-komponen. Nah ini komponen cube, mesh filter, box collider, mesh renderer, cube script, ini adalah komponen-komponen. Kalau game manager, komponennya kan ada transform, ada game manager script. Nah kebetulan variabel timer yang tadi adanya di dalam sini kan. Nah berarti tapi kita harus dapat dulu ini si komponen game manager scriptnya, yaitu si scriptnya betul. Oke, berarti is gm.get komponen, boleh gini, tapi saya seringnya pakainya gini. Nah, komponen apa yang mau diambil? Yang mau di-get dari si GM, yaitu game manager script. Oke, tutup, kurung buka, kurung tutup, dot. Nah, kalau udah seperti ini, next-nya adalah kita udah bisa masuk nih ke kelasnya. Kita udah ada di sini, saudara-saudara. Nah, kita udah ada di sini gitu. Nah, game itu adalah game objeknya ini. Kemudian get komponen manager scriptnya adalah ini. Tinggal ke sini kan variabelnya. Nah, nama variabelnya apa? Nah, variabelnya adalah timer. Oke, tinggal ketik aja ya, timer. Timer. Nah, ini dia. Beres. Dan semua udah rapih, udah oke. Oke, kita save. Ya, tapi di sini nggak akan kelihatan ya si cube-nya itu nilainya berapa gitu, karena ini kan variabelnya float ya. Oke, kalau di cube mendingan kita di debug aja deh. Debug timer in cube ya. Timer from GM. Oke. Oke, save. Nah, jadi game manager script mah kita akan melihat perubahannya di variabel ini di sebelah sini. Ya ini ya, tapi nanti untuk di cube scriptnya dia akan ngeluarin log timer in cube, timer from GM. Itu ada di sini nanti dari konsol. Oke, kita coba semuanya. Nah, ini dia. Timer in cube artinya script yang ada di cube sini, nah yang ada di sini, dia udah bisa ngeakses ya, ngeakses nilai timer dari game manager. Nah ini, oke saya coba pause. 17.821, 17.8721, 17, ya nggak ada ya. Tapi ini tuh terjadi biasanya sih kayak karena tick gamenya gitu yang berubah-berubah. Tapi intinya dia udah dapat lah nilainya dari sini ke sini gitu. Jadi ya gitu. Ini karena dia disimpannya di update sih, di update function, bukan di fix update. Ya, oke. Tapi nggak masalah, karena nilainya ini udah dapat. Nah ini, nah itu dia. Yang emang nggak pas ya. Kayaknya ini duluan deh. Karena yang game manager script dia duluan, nilainya segini, tapi ketika ditarik ke si cube script, ini nilainya udah beda ya. Ini kayaknya yang sebelumnya, ini nextnya gitu. Nah, itu terjadi karena perbedaan ticknya. Tapi sebenarnya nggak masalah ya. Atau kita mau lebih apa ya? Ini diintegerkan aja deh, integer gitu. Ini juga sama ya, diintegerkan. Di sini apa sini ya? Ya, kayak gini kali ya, integer timer. Oke, lihat aja deh. Ya kan dia asalnya float ya, jadi desimal gitu, tapi kita pengen nampilinnya secara integer. Nggak nampil karena nilainya 0 gitu, nggak ada pertambahan. Ya, berarti emang bukan gini ininya.
Tapi nggak apa-apa, sudah terlihat sih sekarang bahwa nilai yang ada dari game manager di variabel timer itu udah kekirim. Alah, masih 0. Oh, ini belum di save. Ya, oke. Nah, seperti ini. Oke. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan, konsepnya memang seperti ini. Kita harus tahu game objeknya yang mana dulu nih, yang punya variabel itu gitu. Kalau di situ banyak script, misalkan, jadi nanti banyak script lah ya, ada game manager, kemudian ada cube script misalkan dalam satu ini tuh. Ya ini misalkan aja ya. Nah, kalau memang yang mau di pointing adalah variabel ini, berarti tetap game objeknya adalah game manager. Kemudian, nah komponennya atau scriptnya itu bukan yang ini, tapi yang cube script. Dan yang diakses variabelnya adalah GM-nya. Gitu ya. Oke. Ya pokoknya ini aja deh. Makanya ini adalah basic sistemnya si Unity. Anda harus paham juga dari mulai game object, kemudian masuk ke komponen, kemudian nanti masuk ke variabel-variabelnya. Gitu. Nah sekarang kalau ini kan kita coba coba narik dari yang kita buat kan. Sekarang kita akan coba narik dari yang udah ada nih, yang udah eksis gitu. Nah, simpelnya kalau ada game object dia mengandung inspektor yang yang di dalam komponennya itu kelihatan gini nih kayak projection, clipping plans. Kemudian di sini ada kan timer, ada cube juga. Itu adalah variabel-variabel yang sifatnya atau akses modifiernya udah public. Nah, ini. Gitu. Tapi kalau kita set dia menjadi private, nah ini pertanyaannya adalah apakah timer yang ditarik dari game manager script ke cube script masih berlaku? Nah, enggak kan? Nah, ini dia enggak. Kenapa enggak? Karena sifatnya adalah is inaccessible due to its protection level. Oke, jadi syaratnya sekarang aturannya gini, ini formulanya lah ya, formulanya. Tapi ketentuannya adalah variabel harus memiliki akses mode lah, akses modifier public. Nah, ini syaratnya. Gitu ya. Jadi ini syaratnya. Agar dia bisa diakses ke sini dari script ini gitu. Oke. Oke, nah ini saya balikin lagi ke public. Gitu. Nah, cara yang kedua, sekarang gimana kalau kita nggak bikin ini? Nah, nggak bikin si GM. Apa harus selalu kah? Atau jangan ini dulu deh, begini dulu nih. Nah, ini aja. Nah, private aja. Otomatis GM nggak akan muncul kan di si inspektornya kan. Asalnya kan tadi muncul nih di cube itu. Nah, sekarang nggak muncul. Lah, terus kalau nggak muncul, gimana kita cara ngisiinnya gitu? Nah, cara ngisinya kalau private gini adalah di sini ya. Kalau di update jangan, nanti karena di update dia ngisi lagi gitu. Jadi caranya di start GM sama dengan, nah kalau tadi GM-nya langsung ya, gm.get komponen, artinya GM-nya pasti udah terdefinisi yang public tadi tuh, yang si ini public, kemudian diisikan gitu dari inspektor. Nah, kalau belum berarti kita akan ngisiin gm sama dengan, nah ini nama kelasnya, GameObject.find. Yang define, apa yang dicari nama si game objeknya? Yaitu game manager. Ya udah, ini di F2 Ctrl C simpen ke sini gitu. Nah, itu. Oke. Artinya kalau GM seperti ini berarti ini itu adalah objek yang tadi tuh yang tadi kita drag dari sini langsung masuk ke sini tuh ke cube. Nah, secara script itu seperti ini gitu. Game object dot find game manager. Tapi kalau Anda nulisnya gini, nah ini nggak akan kebaca ya karena nggak ada loh nama game manager tanpa spasi. Adanya game spasi manager.
Nah, kayak gitu. Kalau udah kayak gini, berarti game ini udah jadi satu objek kan? Ya, sekarang tinggal ngisiin kayak tadi. Oh, ini nggak usah ya. Nah, berarti udah aja di sini nih. Nah, jadi game yang diperoleh dari start function ada di sini udah didefinisikan. Kemudian dia ketarik ke sini. Nah, ini game. Gitu ya. Baru game-nya get component kayak gitu. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga, kita nggak usah pakai ini. Otomatis ini tidak terdefinisi. Tapi gimana caranya? Pakainya langsung ke sini gitu. Nah, ini ke timernya. Ini tipe data variabelnya adalah float. Float timer from game ini ada di kelas CubeScript. Nah, float yang ada di sini nantinya akan diisikan float yang ada di variabel timer ini. Dia adanya di game manager script. Gimana caranya? Ini ada nih jejaknya tuh, gm get component. Ini itu kan tadi adalah ini ya. Nah, sedangkan yang gm ini adalah sama dengan ini kan. Ya wes, berarti kalau gitu secara logika ini kita tarik karena ini adalah gm juga nih dan kita gantikan di sini gitu. Nah, itu dia. Beres. Jadi tampilan atau scriptingnya itu seperti ini. Nah, ini dia. Aman karena ini float dan ini float. Kan yang dilihat kan yang terakhirannya gitu. Nah, ini. Gitu ya. Ini float timernya. Tapi kalau sampai sini, sorry, ini float, oke. Tapi kalau sampai sini, ini bukan float. Tapi tipe data ini adalah, ya, itu adalah game manager script. Sampai sini. Kalau sampai sini, tipe datanya adalah, oke, dia adalah game object. Jadi, ini adalah game object, ini adalah scriptnya, dan ini adalah variabelnya. Anda bisa bagi satu rangkaian atau satu code ini adalah ini. Nah, ini game object, kemudian masuk ke scriptnya, kemudian ke variabelnya. Gitu ya. Tapi kalau mau sampai sini doang ya oke, karena banyak gitu yang mau diakses. Jadi saya tinggal bikin gini aja sih berarti private game manager script. Nah, ini dia tipe datanya. GMS lah gitu ya, game manager script. Nah, jadi si GMS ini akan diisikan oleh game manager script. Kalau mau dilihatnya dari hierarki yang seperti ini, pakai polanya ini ya tetap. Berarti kita harus dari sini sampai sini gitu. Oke, game objeknya yang mana? Game objeknya adalah game object find game manager. Tutup. Kemudian get component. Game manager script. Nah, ini. Oke, ini ada perbedaan ya. Ini untuk yang kalau saya buka semuanya ya. Kalau saya buka semuanya GM ini itu yang ini kan. Perbandingannya lah, kita lihat perbandingannya ya. Nah, kalau mau pakainya adalah tipe data yang game object, berarti ya ini game object. Tapi kalau Anda mau masukin nilai ke variabel GMS dengan tipe datanya berupa game manager script, berarti harus diisikannya game manager script dong gitu. Dan ini tuh ini. Berarti ini objeknya, game object, kemudian ini adalah scriptnya. Dan kalau Anda mau masukin variable float atau timer yang nantinya ngambil dari sini, berarti ini game objeknya, ini komponennya, dan ini adalah variabelnya. Oke, seperti itu. Jadi ada 3 cara, mungkin ya, masih banyak cara sih. Ya bisa jadi game itu adalah game manager, game object dot find object with type. Ini adalah game manager. Ya ini nggak akan dibahas sekarang lah. Tuh kan error juga. Karena ini script gitu. Tapi kalau dia GMS bisa gitu. Nah, ini masuk. Karena ini berupa GMS. Ya, ini nggak usah dipikirin dulu. Jadi yang dipikirin adalah ini hierarki ini. Oke, dan jangan lupa si variabelnya, kalaupun mau diambil variabel, akses modifiernya itu harus public. Oke. Nah, di CubeScript kita coba ini saya komen aja ya. Saya komen. Kita coba ambil
nilai yang ini nih. Nah, ini deh. Mana ya? Field of view aja ya, field of view. Kalau menghitung ini atau kalau menggunakan formula game object script variable, maka kalau kita mau ngambil field of view ini caranya gimana? Dari belakang sini ya. Oke, berarti dari sini kemudian scriptnya ini apa? Scriptnya itu nggak harus script, tapi atau janganlah kayaknya terganggu ya. Oke, komponen lah. Komponennya. Komponennya apa? Komponennya adalah kamera. Oke, dan game objeknya adalah main kamera. Oke. Oke, saya pikir ini adalah make sense. Jadi kalau mau mengakses field of view main kamera, ini tipe datanya apa ya? Ya kayaknya integer ya, atau entahlah, integer aja deh. Public, saya akan di private aja lah ya. Nggak harus dilatih ke inspektor, tapi saya mau jatuhinnya ke debug.log. Private integer FOV. Oke, FOV, dah gitu ya. Kemudian ya akses lah gimana nih. Oke, saya pakai cara yang ke beberapa nih, ke satu, kedua. Kalau ke satu berarti kita harus definisiin dulu nih si objeknya, nanti masukin ke sininya gitu. Tapi kalau mau langsung sih ya di sini ya, di update ya. Karena kita pengen melihat, saya pengen nanti ngubah nilai ini nih, nilai field of view-nya. Nah ini. Nanti di si konsolnya harusnya berubah juga, nyesuaiin sama yang ini. Oke, berarti FOV adalah, game objeknya apa? Game objeknya adalah main kamera, gitu ya. Nah, sama ya tulisannya. Oke, dot get komponen. Get komponennya adalah kamera. Nah, itu ada tuh. Kamera. Nih, kamera. Kemudian kurung buka kurung tutup dot field of view. Nah, boom. Oke, ternyata dia nggak cocok. Oh, ini float, saudara-saudara. Ini float ya, tuh kelihatan ya, float. Nah, ini dia float. Berarti FOV ini ya udah tinggal diganti aja float ke sini. Float. Nah, itu deh. Sip. Kemudian saya pengen ngejatuhin dia ke debug log FOV kamera. Kamera ini adalah FOV. Nah, ini. Sip. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian adalah ini kita akan melakukan scripting ini itu di Cube Script. Ada di sini. Gitu ya. Tapi nanti dia mengakses komponen yang ada di kamera, yaitu field of view. Oke, kita play. Oke, 60 sama ya, 60. Oke, sip, kalau saya pindahin. Nah, 91. Oke, 91. Jadi yang saya ubah-ubah ini adalah nilainya di kamera atau di game object main kamera. Dan efeknya atau dampaknya itu ditangkap oleh script cube. Nah, di sini. Nah, ini ya. Jadi FOV game object dia akan cari main kamera. Kemudian dia akan cari juga dalam main kamera ini komponen kamera. Di dalam komponen kamera yang dia tarik adalah field of view. Gitu, sip. Semoga jelas. Oke. Nah, kalau gitu berarti kalau mau mengakses misal cube ada mesh, ada collider. Nah, ini caranya gimana? Oke, simpelnya cari objek cube, kemudian cari komponen box collider, kemudian tarik ini si center, kemudian ke X, gitu ya. Oke, coba deh, ada nggak? Private float atau apa ya? Oh ya, float kayaknya ya. X collider. X collider ini didapat dari X collider sama dengan game object. Game object, kita cari namanya adalah cube. Kemudian kita get komponen, yaitu box collider ya. Oke, box collider. Dot, ini size ya. Oke, nggak ada soalnya langsung ke X tuh nggak ada. Nah, nggak ada kan, tapi harus melalui size dulu, kemudian ke X. Nah, itu dia.
Oke. Kalau yang lain misalkan, ini saya pakai variabelnya sama aja ya, nggak akan saya coba running. Saya cuma pengen ngeliatin ke aturan-aturan ini aja. Nah, kalau mau ngakses material, nah ini dia. Gimana nih? Nggak apa ya, ke float aja, paling nanti error sih, cuman nggak apa-apa. Bukan di situ masalah yang mau saya sampaikan. Ini cube, kemudian nanti ngakses komponen mesh renderer. Get komponen mesh renderer, rumah kurung tutup, terus materials. Nah, ini ada materials. Karena dia berupa size, artinya dia berupa array ya. Kalau 3, berupa array berarti material ke, gini ya. Oh, ini length, berarti ini udah masuk ke array ke 0 dot. Nah, ini dia. Dot element. Bukan elemen ya, tapi apa ya? Ya tinggal di inilah, kayaknya entah color kayak entah apa gitu. Nah, color juga ini ada gitu. Oke. Sip, itu kurang lebih gimana caranya mengakses nilai suatu variabel di dalam atau di game objek yang lain ke dalam script yang ada di game objek yang lainnya gitu. Kalau mau digambarkan biar lebih jelas, jadi ini ada satu game objek, kemudian ini ada satu game objek juga. Masing-masing dari game objek ini dia punya ini ya, punya komponen gitu ya. Nah, punya komponen, ini juga sama, dia punya komponen juga sama, ini juga sama. Misal kalau ini adalah A, ini adalah si B, game objek B, berarti kalau cara dia mau narik garis mana sih? Oh, ini. Nah, misalkan dari sini ke situ, atau bukan ke sini ya, tapi ke si A lah gitu ya, ke si A, ditarik, berarti pertama adalah ininya dulu, kemudian nama komponennya, kemudian variabelnya. Oke. Berarti scriptnya di sini itu adalah game object find B ya, B. Oke, B. Kemudian get komponen. Get komponen, nama komponennya apa? Ini misalkan com, kemudian tutup, kurung buka kurung tutup. Nah, ini nama variabelnya, misalkan var gitu. Nama variabel. Aduh. Cilin. Nah, kayak gitu. Berarti ini nama komponen di sini adalah com, kemudian yang ini namanya var gitu. Oke, itu aja. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga bisa paham basic konsep di Unity, gimana caranya nangkap variabel dari sebuah script yang ada di game object ke game object lainnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.